Pulang kampung ditemani hantu. Cianjur Selatan, tahun 2001. Aku dan Andi akhirnya menyerah. Kami sudah tak kuat menahan kantuk yang menyerang. Mending sih, kita istirahat sebentar ya. Gue ngantuk banget ini. Andi juga tuh sama kelihatannya. Aku bilang begitu setelah menghentikan mobil di pinggir jalan, di dekat sebuah gapura yang ukurannya cukup besar. Kelihatan seperti jalan masuk ke satu pemukiman atau malah kota kecil. Gapura itu agaknya merupakan satu-satunya bangunan yang kami temukan sepanjang beberapa puluh menit perjalanan sebelumnya. Aku sempat memperhatikan sebentar gapuranya berbentuk dua tiang tinggi, berwarna gelap namun masih kelihatan jelas. Iya Kang Bubun, gak apa-apa, istirahat aja dulu daripada kenapa-kenapa kan. Jawab Ningsih. Kurubakan kursi supaya nggak terlalu tegak. Cari posisi enak untuk terlelap barang sejenak. Niatnya seperti itu. Tapi sebelum terlelap, sekilas aku melirik jam tangan, menuju ke angka 01 dini hari. Aneh. Padahal seringkali lebih dari jam-jam 1 malam, aku masih kuat berkendara. Tapi kali ini lelah dan kantuknya nggak terkira. Sekali lagi aku menoleh ke kursi sebelah. Andi malah sudah nyenyak tanpa basa-basi lagi. Dan Ningsih, gadis itu masih duduk tenang di belakang. Sepertinya masih terjaga. Aku nggak bisa melihatnya dengan jelas karena kabin dalam keadaan gelap. Setelah semua itu, akhirnya aku terlelap. Langit yang awalnya gelap berubah jadi jingga kemerahan. Pemandangan yang tadinya nggak kelihatan sekarang sudah jelas terlihat. Sudah bukan malam lagi, sudah terang, tapi bukan terang tengah hari, malah terasa seperti sore menjelang malam. Memperhatikan sekeliling, pepohonan rapat, jadi pemandangan yang terlihat, aku nggak bisa melihat lebih jauh karena tertutup pepohonan itu. Mengucek-ngucek mata sebentar, aku terus memperhatikan semuanya, sambil berusaha mengumpulkan nyawa karena baru saja terjaga. Syukurlah, udah pada bangun. Suara Ningsih dari luar mengagetkanku. Kuat sekali Ningsih, belum tertidur sejak berangkat tadi, bisikku dalam hati. Sebelum tidur tadi jendela memang sengaja aku buka sedikit. Ningsih berdiri persis di samping jendela. Jam berapa ini? Kamu dari mana, Ningsih? Tanya aku. Udah jam 10. Ini aku baru banget datang, tadi jalan kaki sebentar ke rumah teman. Ya nggak jauh dari sini. Teman? Di tengah hutan seperti ini, gumamku dalam hati. Walau masih belum sadar sepenuhnya, tapi aku mulai jelas semuanya. Ini sudah jam 10 pagi. Berarti kami tertidur kurang lebih 9 jam. Kok lama banget? Wah, udah sore ternyata. Lama banget kita tidur Bun. Buset dah. Andi ikut bangun juga. Belum sore, masih jam 10. Aku menimpali. Tetep aja kita lama banget tidurnya. Gila lo ya. Kenapa nggak bangunin gua sih? Lah, gua aja baru bangun. Ya udah, jalan lagi lah. Udah seger nih kan, ya. Kemudian kami memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan. Tentu saja harus menuju rumah Ningsih terlebih dahulu. Lalu kemudian baru lanjut lagi menuju Bandung kota. Ningsih, ini bener jalannya? Nggak nyasar nih? Tanyaku. Nggak Kang Bubun, bener kok. Aku melihat sedikit lewat kaca spion. Ningsih tersenyum tipis, sumringah menggurat bahagia terlihat di wajahnya. Tenang aja, nggak lama lagi masuk perkotaan. Nggak akan sesepi ini, ucap Ningsih lagi. Ingat dua tiang besar berbentuk gapura yang aku ceritakan tadi. Ternyata Ningsih menuntun kami untuk masuk melintas melalui gapura itu. Ningsih bilang itu adalah gerbang masuk ke kota tempat tinggalnya. Agak aneh. Tapi aku dan Andi tentu saja mengikuti kemana jalannya Ningsih tunjuk. Memang, paling baru sekitar 5 menit waktu yang kami tempuh sejak lewat gapura tadi. Tapi tetap saja aku penasaran karena jalan ini sama sekali belum pernah aku lalui. Ditambah suasana dan pemandangannya agak berbeda dengan sisi jalan lintas Cianjur Selatan
pada umumnya. Jalanan yang sedang kami susuri ini juga bukan jalan besar, tapi jalan yang hanya cukup untuk 2 kendaraan kecil berpapasan. Tapi sangat bagus sih. Aspal hitam mulus, sama sekali nggak ada lubang. Langit masih jingga kemerahan, sinarnya sama sekali nggak menyilaukan, malah menyejukkan, menenangkan. Jendela sengaja aku buka setengah, karena udara sejuk berhembus langsung. Dingin juga, tapi bukan dingin yang menusuk tulang. Pokoknya nyaman, sangat nyaman suasana alamnya. Matahari sama sekali nggak terlihat. Aku nggak tahu pasti apakah tertutup awan atau memang pandangan terhalang pepohonan. Enak ya Kang Bun udaranya. Ningsi bilang begitu tiba-tiba, membuyarkan lamunanku dan Andi. Iya, ini namanya daerah apa ya sih? Gue sama sekali belum pernah ke sini. Andi bertanya sambil membetulkan posisi duduknya. Bener, enak banget, sejuk. Apa ada dekat-dekat gunung ya di sekitar sini? Aku bertanya begitu karena sejak awal sama sekali nggak bisa melihat pemandangan sampai jauh. Nggak bisa melihat apakah ada pegunungan di sekitar sini. Emang gini Kang, nggak ada pegunungan sama sekali, jawab Ningsi. Terus ini pohon-pohon banyak gini, apa emang hutan di sini? Tanyaku lagi. Bukan hutan Kang, memang begini, banyak pohon di pinggir jalan. Tapi pohonnya rapat banget ya, sampai susah untuk melihat apa yang ada di belakangnya, ucap Andi. Dan yang agak aneh, sejak tadi kami sama sekali nggak melihat ada kendaraan lain. Entah itu motor atau mobil. Hanya ada kami yang menyusuri jalan. Aku pikir karena mungkin masih pagi, atau bisa juga karena ini hari kerja. Jadi nggak banyak orang dan kendaraan lalu lalang. Sebentar lagi kita masuk perkotaan Kang. Lagi-lagi Ningsi membuyarkan lamunanku. Syukurlah akhirnya, jawabku sedikit lega. Sekali lagi, padahal belum lama perjalanan kami. Paling baru sekitar 10 menit dari Gapura tadi. Tapi perjalanan terasa lama. Terasa sudah seperti berjam-jam, rasanya seperti itu. Jalanan sejak awal hanya lurus dan lurus saja. Sama sekali nggak ada belokan. Tapi akhirnya di kejauhan aku melihat persimpangan. Ada 2 arah jalan, ke kanan dan ke kiri. Persimpangan yang di sekelilingnya rumah. Persimpangan yang di sekelilingnya masih sama, dipenuhi dengan pepohonan yang rapat. Belok kanan Kang. Ningsi seperti mengerti kebingunganku. Dia lalu mengarahkan untuk berbelok ke kanan. Kendaraan pun berbelok. Dari sini kelihatan di beberapa puluh meter ke depan ada yang berbeda. Pemandangan nggak lagi didominasi oleh pepohonan, tetapi sudah kelihatan ada bangunan. Kendaraan yang sejak tadi memang nggak terlalu cepat. Aku membuatnya lebih lambat lagi. Ku angkat pedal gas perlahan. Langit masih sama, jingga kemerahan. Udara juga masih sejuk. Matahari belum juga kelihatan. Hanya sinarnya saja yang masih menyebar hangat. Jalanan yang tadinya aspal hitam berubah menjadi jalan tanah kecoklatan. Tapi kelihatan dan terasa keras ketika roda mobil berputar menggelinding di atasnya. Itu yang pertama kali aku lihat ketika sepertinya kami sudah memasuki wilayah perkotaan yang agak aneh memang. Kenapa jalanannya masih jalan tanah? Terus saja lurus. Ningsi bilang begitu lagi. Kendaraan berjalan pelan. Aku memang sengaja membuatnya seperti itu karena banyak alasan. Banyak pertanyaan di kepala ketika pemandangan pepohonan sudah berganti jadi bangunan rapat yang nyaris semuanya sambung menyambung jadi satu. Banyak bangunan rapat. Semua bangunan permanen. Dinding tembok tebal yang nyaris seluruhnya berwarna putih. Ornamen-ornamen tambahan menghiasi setiap sudut kota ini. Ada lampu taman, klasik di pinggir jalan. Ada beberapa kursi cantik, berbahan besi kayu menghias trotoar. Nah, dari semuanya yang paling mencolok adalah desain bangunan dan segala ornamen yang ada. Aku sangat memperhatikan ini. Dan melihatnya sungguh takjub bercampur aneh. Karena semua desainnya tahun 1960-70-an, klasik.
arsitektur Eropa, namun masih ada banyak sentuhan budaya Sunda Wiwitan. Indah, sungguh indah kota ini. Ditambah dengan sentuhan sinar jingga kemerahan dari langit yang masih terus setia menghias hari. Saking fokusnya memperhatikan keadaan sekitar, aku jadi lupa dengan waktu, lalu melirik jam tangan. Ah, sudah jam 3 sore. Kok cepet banget? Iya, aku terkejut ketika sadar kalau ternyata sudah jam 3. Kenapa lo? Akhirnya Andi bersuara. Ini beneran udah jam 3, Andi? Tanyaku. Beneran. Yang gue juga jam 3 nih. Lihat aja. Andi menunjukkan jam yang ada di tangannya. Bener juga sih udah jam 3. Terlalu asik menikmati pemandangan kali ya. Jadinya lupa waktu. Tawa tipis Ningsih mengakhiri kalimat yang keluar dari mulutnya. Mungkin Ningsih benar. Aku dan Andi bisa saja terlalu asik menikmati alam dan memperhatikan sekitar. Tapi seharusnya nggak selama itu. Nggak secepat itu waktu bergulir. Taksiranku, harusnya kami berjalan sejak dari Gapura nggak lebih dari 1 jam. Harusnya sekarang masih di kisaran jam 11 atau setengah 12-an. Sesekali aku melirik dari kaca spion. Ningsih terlihat terus tersenyum dengan mata berbinar cerah. Asik memperhatikan suasana kampung halamannya seperti orang yang sudah bertahun-tahun gak pulang. Emang biasanya kayak gini ya Ningsih? Gak ada orang sama sekali ya, sepi amat kampung ini. Aku akhirnya bertanya kepada Ningsih perihal keanehan. Keanehan itu adalah sejak sampai di kota kecil ini, sama sekali gak ada orang yang lalu lalang. Gak ada sama sekali, ditambah gak ada suara yang terdengar. Desirembus angin pun gak ada. Hanya suara mesin mobil kami saja yang menggema pelan-pelan terpantul dinding rapat bangunan. Seperti sedang melewati kota mati. Kalau siang emang begini Kang, sepi. Nanti game menjelang sore, ke malam mulai rame. Jawab Ningsih lagi. Kenapa begitu? Apa emang kayak gini dari dulu? Andi ikut penasaran. Ningsih menjawab pendek. Tapi nggak juga, itu ada orang tuh di dalam toko. Aku bilang begitu ketika akhirnya kulihat ada tanda-tanda kehidupan. Di salah satu bangunan berbentuk toko, aku melihat ada pergerakan orang beraktivitas di dalamnya. Di dalam bangunan agak gelap, jadi yang aku lihat hanya berbentuk siluet. Berikutnya beberapa kali aku melihat aktivitas yang sama pada bangunan yang berbeda. Ya begitu, seperti warga kota ini, aktivitasnya di dalam ruangan. Sama sekali nggak ada yang kelihatan bergerak, lalu lalang di luar. Jadi jalanannya kota sangat sepi. Nanti di depan belok kiri ya Kang, Ningsih bersuara. Benar yang Ningsih bilang. Tidak jauh di depan terlihat ada persimpangan ke kiri dan ke kanan. Aku ikut arahan Ningsih. Selanjutnya setelah berbelok, suasananya tetap sama. Masih berjajar bangunan desain klasik yang berjajar rapat satu sama lain. Pemandangan sama persis. Masih lambat aku melajukan mobil. Semakin lambat karena semakin banyak pertanyaan di kepala. Jalan kembali lurus. Aku ikuti terus dengan pemandangan dan suasana yang nyaris sama. Masih juga, beberapa kali aku melihat pergerakan warga yang beraktivitas di dalam bangunan. Entah itu toko atau rumah. Aku dapat melihatnya dari jendela mereka. Ya, tentu saja aku masih saja melihat mereka dalam bentuk siluet, nggak jelas. Oh iya, kenapa aku bisa melihat mereka? Karena jarak jalanan dan bangunan cukup dekat, hanya dipisahkan oleh trotoar yang lebarnya kira-kira 3 meter. Kira-kira beberapa belas menit kemudian, aku melihat di kejauhan kalau bangunan yang berbaris ini akhirnya ada ujungnya. Itu udah ujung kota Ningsih? Tanyaku. Oh iya Kang, rumahku memang di ujung itu, sebelah kiri jalan. Ningsih jawab begitu lagi. Aku melirik kaca spion. Pada saat itu aku melihat kalau mata Ningsih berkaca-kaca, seperti menahan tangis, namun terlihat bahagia. Aku berpikir mungkin karena Ningsih terharu bahagia
akhirnya bisa pulang setelah sekian lama. Rumah yang ini kan sih? Iya Kang, jawab Ningsih. Aku lalu memarkirkan kendaraan tepat di depan rumah yang letaknya memang di paling ujung. Setelah rumah Ningsih kembali yang ada pepohonan rapat, persis seperti pemandangan ketika datang sebelum masuk kota tadi. Sama dengan bangunan lain di kota ini, rumah Ningsih juga bentuknya berdesain kuno, seperti bangunan Eropa zaman dulu. Setelah turun dari kendaraan, Ningsih mengajak kami untuk langsung masuk ke rumahnya. Aku dan Andi masuk dengan banyak pertanyaan di kepala, mengikuti Ningsih dari belakang. Lalu kami masuk ke rumah yang kalau dari luar terlihat besar. Sebentar, ternyata ketika sudah di dalam, aku melihat rumah ini ternyata nggak besar-besar amat. Nggak sebesar ketika dilihat dari luar, tergolong kecil malah. Ketika baru masuk, kami langsung menemui ruang tengah. Ada kursi sejenis sofa dengan meja panjang di depannya. Ini bapakku, Kang. Ningsih memperkenalkan kami dengan seseorang lelaki yang ketika kami datang sudah ada duduk di ujung sofa. Ya, itu adalah ayahnya Ningsih, lelaki berumur 60 tahunan, mengenakan batik lusuh bercelana hitam. Kami bersalaman. Andi juga sempat kaget karena tangan bapak ini terasa dingin sekali, seperti es. Setelah itu kami dipersilakan duduk. Selain si bapak, ada anak kecil yang sejak tadi sudah berdiri di pintu yang menuju belakang. Anak perempuan ini rambutnya pendek, wajahnya terus tersenyum dari sejak kami datang. Ningsih memperkenalkan dengan adiknya. Kami nggak bersalaman, karena dia seperti malu-malu, nggak mau mendekat, namun masih terus tersenyum. Nah, di dalam rumah, makin banyak kejanggalan yang membuat aku dan Andi mulai makin merasa ada yang salah, ada yang aneh. Beberapa kali kami berpandangan ketika melihat atau merasa ada yang janggal. Contohnya adalah tangan ayah Ningsih yang sedingin es tadi. Yang aneh berikutnya, Ningsih jadi sangat pendiam. Setiap aku dan Andi bertanya, dia menjawab hanya dengan isyarat, atau mengangguk, atau menggelang. Ditambah ayah Ningsih juga sama sekali nggak berbicara, hanya tersenyum-senyum saja. Begitu juga adik Ningsih, hanya berdiam di pintu sambil terus tersenyum. Aku mulai merasa semakin yakin ada yang janggal ketika ayah Ningsih dengan menggunakan tangan memberi isyarat, seperti mempersilahkan kami untuk menikmati hidangan di meja. Aku dan Andi jelas kebingungan, karena di meja nggak ada makanan dan minuman sama sekali. Yang ada hanya beberapa piring dan gelas yang dalam keadaan kosong. Bun, berbisik Andi memanggilku, sambil jarinya menunjuk ke jam di tangannya. Aku mengerti isyarat itu, lalu melirik ke jam tanganku sendiri. Astaga, ternyata sudah jam 6:30 malam. Kok bisa? Secepat itukah? Perasaan baru sebentar kami di rumah ini, tapi kenapa tiba-tiba sudah malam? Aku dan Andi lagi-lagi saling berpandangan. Ada yang gak beres. Sementara Ningsih, ayah serta adiknya tetap berada di tempatnya masing-masing. Gak ada pergerakan yang mengerikan, mereka semua terus tersenyum dengan ekspresi kosong. Siapa sebenarnya Ningsih ini? Itu pertanyaan yang ada di kepalaku. Masih sangat kebingungan. Aku melihat kalau Andi tiba-tiba memandang keluar rumah melalui jendela ruang tengah yang sejak tadi memang sudah dalam keadaan terbuka. Tentu saja aku langsung ikut melihat keluar. Di luar sudah gelap. Gak ada lagi terang jingga kemerahan yang kami lihat seharian. Gelap malam. Jalanan kota hanya diterangi lampu taman yang berdiri di trotoar. Lampu ini gak terang menerangi, namun cahaya redupnya masih bisa membantu kami untuk melihat keanehan selanjutnya. Apa keanehan selanjutnya? Tadi aku sudah ceritakan kalau jalanan kota sangat sepi. Gak ada orang yang terlihat sama sekali. Tapi andanya setelah hari sudah berganti malam, satu persatu mulai ada orang lalu lalang. Benar, seperti apa yang Ningsih bilang tadi. Kota ini akan mulai ramai ketika malam tiba. Cukup lama,
Aku dan Andi melihat dan memperhatikan luar, seperti terhipnotis terus-terusan seperti itu. Sampai ketika lamunan kami akhirnya terhenti, ketika melihat ada sesuatu yang menyeramkan. "Ayo kita pergi Bun, gila ini," ucap Andi tersentak. Aku ikuti ajakan Andi. Tanpa pikir panjang kami berdua langsung bergegas menuju kendaraan, tanpa sedikit pun memperdulikan Ningsi dan keluarganya. Tapi ketika aku baru sampai pintu, ini jarak terdekat dengan tempat Ningsi berdiri. Ningsi mengucap kalimat pendek. "Terima kasih Kang," ucapnya lirih. Ada gendangan kesedihan di wajahnya. Aku menatapnya sepintas karena tak sanggup melihat raut kedukaan. Terus berjalan cepat menuju mobil, berniat untuk pergi keluar dari kota seram ini segera. Tahu kenapa? Aku dan Andi beberapa detik sebelumnya langsung kompak buru-buru keluar rumah. Itu karena kami melihat ada pemandangan menyeramkan. Di jalanan kota, banyak orang lalu lalang. Tapi ada sebagian sosok yang kelihatan sangat seram. Sebagian sosok itu berjalan seperti melayang. Kakinya seperti nggak menyentuh tanah. Kami terpaku melihatnya. Kemudian beberapa detik kemudian, kami juga melihat kalau ayahnya Ningsi lagi-lagi tanpa suara. Dia memberi isyarat dengan tangan, seperti pamit hendak meninggalkan ruangan. Ternyata benar. Beliau pergi meninggalkan ruang tengah menuju belakang rumah. Yang mengerikan, ternyata beliau bergerak melayang juga, nggak berjalan seperti manusia normal. Pada detik itulah aku dan Andi memutuskan untuk segera pergi. Setelah sudah di mobil, aku langsung menyalakan mesin, memutar kendaraan menuju arah kami datang tadi. Kali ini aku mengendarai mobil agak cepat, ingin segera pergi jauh-jauh dari tempat ini. Lewat kaca spion, aku melihat dari kejauhan Ningsi melambaikan tangan ke arah kami. Meraba-raba aku menyusuri jalan kota seram ini. Sepanjang jalan ini pula kami terus melihat pemandangan seram. Banyak sosok yang lalu lalang berjalan, bergerak, melayang. Entah kota apa ini. Beruntung aku gak menemui kesulitan mencari jalan. Gak lama kemudian kami sudah berada di luar kota itu. Sudah kembali menemui pepohonan rindang. "Lu mual gak sih? Pusing kepala gue," ucap Andi. "Iya, aku juga merasakan hal yang sama. Tiba-tiba aku merasakan gak enak badan. Teramat sangat perut mual, kepala pusing. Seperti berputar-putar. Ini aja keringat dingin ngucur nih. Kita minggir aja dulu," kataku karena sudah nggak tahan lagi. Setelah mobil sudah terparkir di pinggir jalan, aku merebahkan tubuh, kemudian nggak ingat apa-apa lagi. "Bun, bangun Bun." Suara Andi membuat aku terbangun. Aku terjaga, seperti baru sadar dari pingsan. Kepalaku masih pusing, baju basah berkeringat, masih terasa mual juga. Suasana di luar masih gelap, sangat gelap. Aku lalu memperhatikan sekitar. Ternyata kami sudah berada kembali di tempat yang sama. Parkir di dekat gapura besar yang Ningsi bilang merupakan gerbang masuk ke kota asal dia. Kami kembali ke awal, tapi tanpa Ningsi. Nggak ada Ningsi. "Jam berapa ini?" tanyaku. "Jam 1:30, jawab Andi. Ternyata hanya setengah jam yang lalu ketika aku, Andi, dan Ningsi memutuskan untuk istirahat sejenak. "Ayo kita cabut lah, gila serem banget," aku bilang begitu sambil menyalakan mesin mobil. "Ningsi gimana?" tanya Andi. "Ningsi bukan orang," jawabku. Lalu kami buru-buru pergi dari tempat itu, melanjutkan perjalanan menuju Bandung kota. Jadi begini awal ceritanya. Sebelum aku kenal Ningsi, karena kami tinggal di tempat kos yang sama. Kebetulan aku anak baru sebulan tinggal di situ. Sedangkan Ningsi katanya sudah lama ngekos di situ. Pada suatu hari, 1 minggu sebelum kejadian seram itu, aku dan Andi ditugaskan oleh perusahaan tempat kami bekerja untuk berkunjung ke kantor cabang di Bandung kota.
Entah tahu dari mana, Ningsih bisa-bisa menebak kalau aku dan Andi akan mengadakan perjalanan ke Bandung. Kang, aku boleh numpang gak ya? Aku mau pulang kampung, sudah lama banget gak ke pulang kampung. Begitu kata Ningsih ketika kami berbincang di tempat kos pada suatu malam. Memang kampung halaman kamu di mana, Ningsih? Tanya aku penasaran. Pokoknya beberapa jam sebelum Bandung di Cianjur Selatan. Oh, ya udah ikut aja, nggak apa-apa. Sekalian emang gua dan temen kantor mau lewat selatan sih. Begitu jawabku. Akhirnya ya itu tadi, Ningsih beneran ikut aku. Menumpang sampai kampung halamannya. Di sebuah kota kecil nan menyeramkan. Setelah kejadian misterius itu, aku nggak pernah lagi melihat Ningsih di tempat kos.